back to my YouTube channel. Hari ini informasi yang mau aku bagikan ke kalian pasti berguna banget buat anak kos. Kenapa? Karena aku memberikan sebuah review tentang aplikasi penghemat uang. Apa tuh, Dit? Yes, hari ini kita akan ngebahas tentang aplikasi penghemat uang untuk menghemat makan siang kita. Wow, makan siang, Dit. Yes, aku akan garanti kalau kamu nonton video ini sampai akhir, kalian akan menemukan informasi tentang bagaimana memesan makan siang kalian cuma 10.000. Tapi dengan kualitas makanan yang bergizi, yang enak, yang cukup banyak, dan sangat terpercaya. Bahkan aku dapat dari mana? Dapur Solo. Yes, aku pesen 10.000 dari Dapur Solo. Nama aplikasinya adalah Digi Resto. Yes, ini aplikasi yang penting banget kamu punya. Apalagi kalau kalian adalah anak-anak kos yang sering bingung mau makan apa. Lah, ini dia aplikasi penghemat uang yang penting banget kalian perhatikan, guys. Jadi, si Digi Resto ini adalah sebuah aplikasi food and beverage yang baru di Indonesia yang berhubungan dengan dine-in, drive-thru, take-away, dan satu yang spesial dari mereka adalah yang bernama catering digital. Aku akan membahas tentang catering digital ini. Aku akan cerita ke kalian saat aku praktekin dan bener-bener makanannya dia datang ke kantor suamiku dan bener-bener dia makan, dia sampai ini cuma 10.000 kayak gitu kan. Nah, aku mau jelasin ke kalian sampai akhir, sampai tuntas. Supaya apa? Supaya kamu dan aku, generasi muda, lebih bijak lagi mengelola keuangan kita. Yes, kalian bisa cek ada Instagramnya di sini. Aplikasi ini punya Instagram, jadi aku ngerasa ini valid. Tapi yang unik dari aplikasi ini, dia tidak bisa di-download di iPhone. Aku kurang ngerti sih kenapa ya. Aku coba di iPhone dan ternyata tidak bisa ditemukan, guys. Jadi ya cuma bisa digunakan di Android ya. Nah, setelah itu backgroundnya aku bisa tahu di Digi Resto karena temen aku sudah mengalaminya, sudah beberapa kali pesen. Terus aku bingung, apa sih kok aneh ya nggak bisa di iPhone tapi terpercaya nih, apa nih gitu kan. Waktu itu aku sempat sakit sekitar semingguan lah, 3-5 hari, sehingga aku tidak bisa menyiapkan makan siang untuk suamiku di kantor. Makanya aku berpikir untuk menggunakan Digi Resto ini, yaitu catering digitalnya. Nah, setelah itu aku kulik-kulik nih, guys. Ternyata lucunya dia bener-bener bisa dipesan dan dikirimkan ke kantor suamiku tepat waktu. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang Digi Resto adalah yang pertama, dia itu bisa dipesan untuk catering digitalnya H-1 dan jamnya itu jangan terlalu malam, guys. Aku nyoba di jam 6 sore. Sebelumnya itu udah nggak bisa. Jadi kalian harus benar-benar pantau jamnya. Yang kedua, kalian harus memperhatikan lokasi restoran yang kalian pilih dengan tempat yang ingin kamu kirimkan. Jadi kondisinya aku di rumah di Bekasi, aku mencoba membuat appointment buat dikirim ke kantor suamiku kebesokan harinya. Ada beberapa tenan makanan yang muncul, tetapi aku juga harus memikirkan berapa jarak dari tenan makanan itu ke kantor suamiku supaya nggak mubazir, karena mereka bilang akan diantarkan dari jam 9 ke jam 12. Jadi kita kayak nggak tahu jam berapa sih exactly-nya diantar gitu. Tapi ada notifikasi di handphone kita ketika itu sudah mulai diantar ke rumah kita atau ke tempat pesanan kita. Kalian harus juga milih nih, guys, karena kalau misalnya terlalu jauh, menurut aku kayak mubazir loh. Kasian juga kan mereka cuma dibayar 10.000 tapi sejauh itu. Aku perhatikan dari beberapa tenan makanan yang muncul, itu bahkan muncul juga loh yang di Kelapa Gading sejauh itu ke kantor suamiku. Jadinya memang harus kita yang benar-benar melihat jarak tenan makanan tersebut ke lokasi tempat kita mau mengirimkan makanan itu. Yang kedua, hanya bisa 1 kali catering digital untuk 1 tenan makanan. Jadi semisal aku mau kirimin ke suamiku, tapi aku kayak mau ngirimin 5 atau 4 dari 1 tenan, itu nggak bisa. Ya, jadi cuma bisa 1 doang. Kalau mau ya harus tenan yang lain dikirimkan ke alamat itu bisa. Yang ketiga, pembayarannya enak karena pembayarannya banyak, kalian bisa pilih apapun. Tapi kalau aku kemarin itu pilihnya Dana karena memang aku selalu pakai Dana gitu ya, guys. Oke, sekarang kita mulai tutorial cara pesennya sampai makanan itu datang ya. Yang pertama yang pasti kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store. Ingat, ini tidak bisa di iPhone, ini hanya bisa di Android. Saat video ini dibuat ya, aku nggak tahu nanti future kedepannya apakah diperbolehkan pengguna iPhone menggunakan Digi Resto ini atau ada kebijakan-kebijakan lain, aku nggak ngerti. Intinya saat video ini dibuat tidak bisa di-download oleh iPhone. Setelah itu kalian bikin akun seperti biasa.
Setelah itu kalian akan lihat di menu catering digital seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan ini cuma bisa di next day-nya. Jadi untuk hari ini nggak bisa, sekalipun itu jam 5 pagi gitu ya kita nyoba, itu nggak bisa guys. Jadi hanya bisa untuk keesokan harinya, kebesokan harinya, bahkan sampai seminggu ke depan ya, beberapa hari ke depan itu bisa di plan dari sekarang. Enak kan? Kalian yang anak kos pasti seneng deh kalau kayak gini 10.000 doang setiap harinya. Nah, setelah itu aku pesen dari Dapur Solo. Kenapa aku pilih Dapur Solo? Karena tenannya Dapur Solo ke kantor suamiku itu yang paling dekat, cuma sekitar berapa kilometer. Terus juga diantar jam 9 sampai jam 12, which is waktu itu ternyata nyampe di kantor suamiku jam 12 siang, dan dia cukup tepat sih, dia nggak terlalu kelaparan gitu ya guys ya. Waktu itu aku udah pesen catering digital ini sebanyak 2 hari berturut-turut. Yang pertama makanannya, menunya ada terik daging. Makanannya seperti ini ya, yang datang pun sama seperti ini dengan packagingnya Dapur Solo. Kata suamiku makanannya enak, lauknya cukup banyak, variatif, tapi tidak disediakan minum ya, jadi cuma nasi sama lauknya aja. Lalu hari kedua ini makanannya agak sedikit berbeda, ini ayam balado ya. Nah, ini juga tepat waktu dari jam 9 sampai jam 12, dia nyampainya jam 12 siang. Nah, saat nyampe pun ternyata selain di packing pakai kotaknya Dapur Solo, diplastikin dengan aman. Jadi setelah diplastik ada itunya ya, apa namanya, pengikatnya lagi, jadi kita ngerasa safe aja gitu. Nah, setelah diantar aku tanya nih sama suami, siapa sih yang nganter? Emang katanya sih yang nganter Si Cepat. Jadi sepertinya dia bekerja sama dengan Si Cepat. Aku nggak tahu dengan platform apa lagi. Intinya waktu itu ke kantor suamiku pakainya Si Cepat ya. Nah, ketika datang kita nggak usah bayar apapun lagi, udah terima aja seperti biasa. Langsung diantar dan nggak ada masalah apapun gitu kan. Paling sih cuma deg-degan aja datang jam berapa nih kayak gitu, karena ditulisnya kan jam 9 sampai 12. Jadi kalau kalian termasuk yang agak-agak worry, ya harus dipikirin dulu nih. Jadi supaya nggak ngomel-ngomel, intinya kalian nggak tahu exactly tepatnya jam 9 kah, 10 kah, 11 atau 12 kayak gitu ya. Kalau aku melihat aplikasi si Digiresto ini, wow, cukup sangat membantu ya kita ibu-ibu yang agak sedikit reriwetan ketika lagi sakit ya, kayak aku kemarin, dan nggak bisa nyiapin makan siang. Karena ini sangat-sangat berguna, kita cuma pakai aplikasi aja, terusnya cuma 10.000, pembayarannya pun banyak, pakai metodenya. Jadi saat makanannya datang pun kita kayak safe gitu loh. Nah, aku bersyukur banget nih yang deket sama kantor suamiku tuh Dapur Solo gitu kan. Walaupun tenan-tenan lain pun aku yakin tidak kalah menariknya menu-menunya gitu ya. Bahkan nih guys, ada Harvest nih, tapi dia bukan makan siang, dapatnya roti 3 biji. 10.003 untuk kualitas Harvest. Rasanya cukup sangat-sangat enak. Buat kalian yang anak kos apalagi sangat-sangat membantu kan pastinya di saat makanan-makanan itu nggak mungkin lah guys. Sekarang kita kalau 10.000 ke warteg dapatnya apa gitu kan, nggak mungkin kalian dapat ayam. So buat kalian yang punya Android, buat kalian yang sedang benar-benar mengatur keuangan, buat kalian yang nggak mau ribet masak pagi-pagi, buat kalian yang emang hektik banget sampai bingung mau makan siang tuh gimana, gak ada waktu lagi untuk keluar kantor, Digiresto menurut aku adalah aplikasi yang tepat untuk saat ini kalian pilih untuk menu catering digital makan siang kamu. Yes, itu semua, sekian review dari aku tentang aplikasi ini. Dari 5, aku bisa kasih 4,5 bintang untuk mereka. Satu kelemahannya aja sih, cuman aku nggak tahu exactly detail jam berapa yang itu pertama kali membuat aku cukup deg-degan. But so far so good, nggak ada masalah. Intinya kita percaya aja dan pilih tenan makanan yang terdekat dari kantor kita, dari rumah kita, atau dari lokasi tempat kita mau mengirimkan makanan ini. Semoga review ini membantu kalian dalam mengelola keuangan. Aku minta tolong dong buat like, comment, dan subscribe kalau kamu suka channel ini supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Jangan lupa ini Instagram aku, kita bisa ngobrol di sini. See you on my next video. God bless you all. Bye bye.